Ya pemirsa, untuk mendapatkan informasi terkait situasi terkini, kita telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho. Pak Topo, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mbak. Pak Topo, apakah sudah ada update informasi terkini, Pak? Karena yang sudah dirilis tadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Ya, sampai dengan hari ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah merekap berdasarkan laporan dari BPBD dampak tsunami yang menerjang pantai di Selat Sunda, khususnya di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Serang. Tercatat 43 orang meninggal dunia, 584 luka-luka, 2 orang hilang, kemudian juga ratusan rumah rusak berat. Dan paling parah adalah terjadi di Kabupaten Pandeglang, karena tercatat 33 orang meninggal dunia, 491 luka-luka, 400 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat, dan puluhan kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2 mengalami kerusakan. Sedangkan di Lampung Selatan, 7 orang meninggal dunia, 89 orang saat ini dirawat di rumah sakit, dan data sementara 30 rumah rusak berat. Sedangkan di Serang, 3 orang meninggal dunia, 4 luka-luka, dan 2 orang hilang. Ini data sementara yang kemungkinan data jumlah korban maupun dampak masih terus bertambah. Mengingat belum semua daerah yang terdampak oleh tsunami berhasil didata semuanya, dan saat ini tim gabungan baik dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Tagana, dan sebagainya masih melakukan penanganan darurat, kemudian juga logistik diberikan bantuan kepada publik dan posko disiapkan. Dan tadi juga Bupati Pandeglang, Bupati Lampung Selatan telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB, dan BNPB hadir di lokasi untuk memberikan pendampingan di dalam penanganan darurat ini. Pak Topo, bagaimana dengan jumlah pengungsi, Pak? Warga yang mengungsi, apakah sudah ada update terkini? Kami belum mendapat laporan, jadi saat ini juga masih didata berapa banyak dan sebaran jumlah pengungsi. Yang pasti banyak juga, karena kalau kita melihat rumah rusak berat juga mengalami banyak, ratusan jumlahnya. Tentu masyarakat juga mengungsi, dan tadi malam masyarakat mengungsi, evakuasi, baik karena takut ada ancaman tsunami susulan, maupun juga karena dampak yang ditimbulkan rumahnya rusak. Saat ini masih dilakukan pendataan mengenai jumlah pengungsi dan sebarannya. Baik, kami juga mendapatkan informasi dan laporan dari reporter di lapangan, Pak. Ada sejumlah akses jalan yang saat ini masih tertutup begitu. Apakah Bapak juga sudah punya informasi di mana saja akses-akses yang tertutup karena adanya puing, lalu pohon tumbang? Ya, kami dapat laporan tadi memang akses Serang menuju Pandeglang masih tertutup. Jalan raya Serang Pandeglang masih tertutup karena tertutup oleh baik genangan maupun material-material yang dibawa oleh tsunami. Kemudian di beberapa tempat permukiman juga masih belum bisa dijangkau. Jadi titik-titik yang artinya belum bisa dijangkau masih ada beberapa tempat dan masih dilakukan pendataan. Baik, ini akses untuk menuju ke lokasi, Pak, untuk keluar dari lokasi, karena kami juga mendapatkan informasi sebagian besar korban adalah wisatawan yang datang dari luar wilayah Pandeglang dan juga Serang. Apakah sudah diupayakan akses untuk keluar dari lokasi, Pak? Ya, jadi petugas yang ada saat ini masih terus melakukannya. Sejak tadi malam sebenarnya kami juga mendapat laporan bahwa ada beberapa wisatawan yang terisolir, artinya belum bisa keluar dari daerah-daerah yang terdampak. Dan tentu pendataan dilakukan dan penanganan darurat dilakukan oleh tim yang ada di sana. Dan bantuan terus berdatangan, baik personil maupun logistik yang ada. Jadi dari Jakarta menuju ke lokasi Pandeglang, Serang maupun dari Lampung juga terus berdatangan.
Untuk korban Pak, apakah tercatat ada warga negara asing? Sampai saat ini belum, kami belum dapat laporan. Dari total 43 orang meninggal, dari data sementara belum ada laporan orang asing. Nah tentu dalam hal ini juga masih dilakukan pendataan Mbak, ini karena kan tadi malam berlangsung dalam kondisi juga ada hujan dan sebagainya. Ini masuk kemudian kondisinya sudah siang dan sebagainya, masih dilakukan banyak lakukan penanganan termasuk kajian faktor penyebab utamanya itu apa, sehingga kita bisa memastikan bahwa tsunami yang menerjang itu dan potensi susulan dan sebagainya kita juga masih menunggu hasil analisis yang dilakukan oleh BMKG maupun Badan Geologi. Baik, namun ada dua kemungkinan yang sudah dipublikasikan ya Pak ya, longsor bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Rakatau, ditambah lagi dengan gelombang pasang akibat purnama. Kita ketahui bahwa erupsi Gunung Anak Rakatau ini masih berlanjut. Apakah artinya sebaiknya warga menjauhi dulu dari wilayah bibir pantai atau seperti apa Pak? Atau sudah aman? Ya, tadi kalau kita mengacu rilis yang disampaikan resmi oleh BMKG, masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas di sekitar pantai atau di sekitar anak Gunung Krakatau, menjauhi tempat-tempat tersebut karena potensi susulan kemungkinan juga masih bisa terjadi sambil menunggu hasil analisis yang dilakukan oleh BMKG dan Badan Geologi. Jadi kembali pada kesempatan ini saya sampaikan, memang tadi malam sempat disampaikan bahwa faktor penyebabnya, penyebabnya adalah gelombang pasang. Namun setelah dilakukan analisis lebih lanjut berdasarkan data maupun informasi yang masuk, sehingga disampaikan bahwa faktor penyebabnya adalah tsunami yang bukan dipicu oleh gempa bumi, tetapi dipicu atau dipengaruh dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan longsor bawah laut, yang saat bersamaan juga dalam bulan purnama sehingga pasang gelombang tinggi. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi ini termasuk fenomena yang langka, tsunami yang ada di Selat Sunda ini. Jadi bukan disebabkan oleh gempa bumi. Kalau tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi, BMKG pasti akan cepat sekali merilis informasi tadi, tidak sampai 5 menit. Namun fenomena yang terjadi di Selat Sunda, karena tidak ada gempa, kemudian erupsi Gunung Anak Krakatau juga tidak terlalu besar. Tremornya memang menerus, tetapi tidak ada frekuensi tinggi yang mencurigakan. Sehingga itulah yang menyebabkan adanya ralat atau revisi bahwa penyebab terjadinya tsunami kemungkinan adalah longsor bawah laut karena pengaruh aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, ditambah pada saat bersamaan terjadi gelombang pasang karena bulan purnama. Baik Pak Topo, bisa menyampaikan Pak berapa radius yang aman begitu dari bibir pantai, karena reporter kami di lapangan juga sempat menyampaikan informasi bahwa sekitar 30 sampai 50 meter dari bibir pantai ini sempat tersapu oleh ombak tinggi begitu. Apakah radius ini juga yang harus di-clearkan begitu? Jadi tidak ada satu kepastian berapa meternya. Tetapi yang kita acu karena ada tsunami adalah berapa tingginya. Jadi tiap pantai akan berbeda-beda daerah rawan tsunami-nya. Tergantung dari konturnya, tergantung dari ketinggian. Jadi di satu tempat bisa 30 meter, tetapi di tempat lain bisa 100 meter. Karena tergantung dari tinggi rendahnya permukaan pantai yang ada di sana. Baik. Untuk sementara warga menghindar dulu untuk beraktivitas dari bibir pantai begitu Pak ya. Dan sebaiknya apa Pak yang harus dilakukan oleh warga yang saat ini masih ada di sekitar pantai begitu? Ya tetap mengamati kondisi-kondisi yang ada. Karena tadi malam kejadiannya tadi malam, jadi pergerakan gelombang tidak teramati secara visual. Namun dalam kondisi siang dan sebagainya, jadi masih bisa diamati. Baik Pak Topo, bagaimana dengan skenario untuk evakuasi di sana Pak? Kapan kendaraan berat akan tiba? Karena kita ketahui bahwa itu yang paling dibutuhkan gitu. Karena ada beberapa titik yang tidak bisa diakses karena tertutup reruntuhan puing dan juga pohon yang tumbang.
Jadi wisatawan alat-alat berat yang ada di sekitar wilayah-wilayah terdekat, baik yang itu dari dinas PU, dari TNI dan sebagainya ya dikerahkan untuk membantu penanganan evakuasi. Begitu juga ada beberapa peralatan-peralatan alat berat yang di luar dari Pandeglang maupun Serang juga akan dikirimkan ke lokasi. Jadi berapa kebutuhan alat berat dan sebagainya masih didata. Dari BNPB sendiri berapa banyak personel yang akan diturunkan, Pak? Personil BNPB mungkin ada 20-an. Sejak tadi malam sudah berangkat ke sana, pagi ini juga ada yang kita menerbangkan helikopter dari Halim. Tadi kami dapat laporan sudah siap teman-teman untuk melakukan kaji cepat. Jadi kita akan menyusuri pantai dengan menggunakan helikopter untuk memetakan daerah-daerah yang terdampak parah, kemudian hasil tadi bisa kita gunakan untuk operasi, untuk rencana operasi, bagaimana melakukan penanganan tersebut. Dan tentu saja juga posko harus segera didirikan, dapur umum harus segera didirikan. Tadi Bupati Pandeglang sudah lapor pada pimpinan BNPB dan kita juga mengirimkan personil untuk melakukan pendampingan sesuai dengan sistem manajemen penanggulangan bencana. Pasti BPD juga akan menetapkan atau posko-posko. Tadi Bupati juga sedang menyiapkan status tanggap darurat untuk juga meminta bantuan dari pusat untuk memberikan bantuan baik logistik, peralatan, personil dan sebagainya, termasuk pendanaan. Baik, kami konfirmasi Pak, berarti status tanggap darurat sudah ditetapkan begitu ya? Saat ini tadi Bupati sedang menyiapkan, ya mudah-mudahan hari ini ditetapkan status tanggap darurat di Pandeglang. Baik Pak Sutopo Purwonugroho, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami masih akan terus mengupdate informasi terkini terkait tsunami dan juga gelombang tinggi yang terjadi di wilayah Selat Sunda. Pak Topo, terima kasih, selamat pagi.